streaming di YouTube. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama dengan kami dari acara ngobrol ya dengan pesantren. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guadi, ya bisa dipanggil Ahmad ataupun dipanggil Eko. Saya selaku dari tim pesantren maupun business development di Indoweb, seperti itu. Baik, saya harap semua pemirsa maupun yang join pada sore hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang baik seperti itu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan pada sore hari ini dalam menyimak ya tema pada hari ini, yaitu digitalisasi administrasi untuk pesantren lebih maju. Baik, di era sekarang kita sudah ada di tahun 2025 ya, di abad ke-21. Tentu istilah digitalisasi ini sangat sering kita dengarkan seperti itu. Bahkan setiap hari mungkin ya ada digitalisasi, bahkan sekarang sudah berkembang hingga This meeting is being recorded. ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi semakin berkembangnya waktu, semakin berkembangnya zaman, kita dituntut untuk terus berlari dan berlari yang mengejar perkembangan zaman tersebut gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya yakin ya pada sore hari ini sudah banyak ya yang pegang HP, insya Allah hampir semua ya. Itu sangat jauh berbeda dengan keadaan saya ya ketika dulu saya SMA tahun 2013-an. Itu masih jarang ya orang memegang handphone seperti sekarang ya, Android. Apalagi di tahun 2010 ke ke bawah begitu. Itu bahkan handphone aja hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya gitu ya. Dan itu pun belum yang sepintar sekarang gitu. Kan sekarang istilahnya adalah smartphone atau handphone yang pintar gitu. Baik, setelah mengetahui keadaan sekarang, kita harus aware ya menghadapi situasi ini. Baik itu dari segala sektor bisnis, sektor pendidikan, kesehatan, kan adalah sektor pesantren. Nah, sebelum kita masuk secara detail ke dalam penjelasan terkait digitalisasi administrasi untuk pesantren lebih maju ini, saya akan menjelaskan dulu terkait secara singkat digitalisasi dan kenapa itu menjadi hal yang penting bagi kita sehingga kita tidak terlewat atau istilahnya tertinggal gitu. Baik, akan saya tampilkan untuk share screen. Ini saya ambil dari artikel dalam kumparan ya terkait digitalisasi. Digitalisasi adalah sebenarnya secara umum adalah perubahan dari analog ke dalam sistem digital. Ya. Apa itu analog? Analog itu adalah kegiatan yang sifatnya tidak tersinkron dan tidak terdata secara terintegrasi gitu. Contohnya dulu kita masih mencatat ya, mencatat ini anak daftar, nyatet dulu di kertas, terus nyatetin anak bayar di kertas, nyatetin pelajaran apa namanya eh, di kertas gitu, nyatin dokumen-dokumen semua di kertas. Nah, dulu itu memang sering dilakukan atau bahkan sampai sekarang masih dilakukan ya. Itu pada akhirnya analog itu atau yang tradisional yang tidak terintegrasi itu lama-lama akan hilang gitu. Kalau kita nyimpannya nggak rapi, bisa dimakan rayap atau bahkan bisa hilang seperti itu kalau kita butuh mencarinya. Itu kendalanya ya. Yang kedua, kita tidak bisa mengolah langsung eh,
data itu atau, administrasi yang sudah kita buat dalam kertas itu. Nah, akhirnya perkembangan zaman muncullah yang namanya Microsoft ya, komputer. Ini digital yang, awal gitu ya. Nah, di Microsoft dan software ini ada Microsoft Office, ada Word, Excel, terus ada PDF, ada PPT seperti itu. Kita akhirnya bisa menyimpan data di situ ya, data kita simpan di situ, kita masukkan. Tapi zaman dulu nyimpennya masih di itu ya, apa namanya, CD gitu ya, CD yang kecil dengan penyimpanan yang nggak banyak. Nah, itu juga digital zaman awal itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kita hanya bisa menyimpannya saja di situ, ya. Itu bahkan juga bisa hilang juga. Dan juga kita tidak bisa langsung mengolahnya. Mengolahnya itu tetap harus diotak-atik dulu, ya, baru bisa mengolahnya. Ya, seiring perkembangan zaman, akhirnya muncul namanya sistem software, ya, software yang lebih berkembang dan terintegrasi dengan internet. Akhirnya muncullah software-software yang langsung terintegrasi dengan internet. Nah, itu adalah memudahkan di dalam penyimpanan, ya, tidak hanya menyimpan, namun juga mengolah. Kenapa itu penting? Administrasi kenapa penting di dalam hal menyimpan dan mengolah? Karena data yang masuk itu kan masih data yang mentah banyak seperti itu. Padahal kita butuhnya adalah hasil dari itu. Ya, zaman sekarang orang kan maunya cepet-cepet semua ya. Oh, saya mau lihat data ini, saya mau lihat hasilnya ini. Nah, itu kan langsung harus bisa dihasilkan seperti itu dengan cepat. Akhirnya muncullah software-software ya yang membantu dalam bidang administrasi. Nah, itu pentingnya untuk mengikuti ya proses digitalisasi tersebut. Jadi jangan sampai kita ini anti ya tentang digitalisasi, anti dengan penyimpanan data seperti itu. Nanti kalau ditunda-tunda lama-kelamaan ini numpuk semua. Ya, ketika numpuk kita baru sadar, aduh ini datanya banyak banget, ini harus nyari ngumpulin lagi ini. Seperti itu. Terus selanjutnya terkait lingkungan pesantren. Nah, di lingkungan pesantren terkait administrasi atau terkait manajemen ini kaitannya tidak akan terlepas dari sivitas dari pesantren ya. Itu ada santri, terus sebagai orang yang belajar, ada pengajar ustadz, ada kiai, ada pengurus begitu, terus ada staff-staffnya, terus yang lain lagi itu ada eh, unit-unitnya, ada sistem pembelajarannya dan segala macamnya. Banyak sekali poin-poin penting di dalam pesantren gitu ya. Misalkan satu contoh saja masalah santri. Mungkin sebagai mungkin beberapa pengurus pesantren atau pengurus yayasan itu, wah santri saya masih 200, masih 300, masih bisa saya urus manual gitu ya. Masih bisa saya catat-catat aja gitu ya. Nah, itu masih dari lingkup santri. Itu kan nanti akan berkembang ya. Akan berkembang ada alumni ya. Nanti ada anak baru. Itu akan berkembang terus. Dalam satu sisi ini saja, ketika pendataan ya, pendataan itu tidak rapi, ya, tidak langsung disimpan dan terintegrasikan, ya, itu nanti lambat laun akan semakin menumpuk, lambat laun akan menumpuk dan lama-lama juga akan menghilang gitu. Belum lagi yang lain ya, aspek lain ada pengajar, di dalam pengajar itu ada aspek lain lagi, ada masalah jabatan, masalah apa sertifikasi, masalah jadwalnya gitu. Terus masalah pengasuh ini nanti ada yang ngurusin keuangan, ngurusin apa gitu ya. Itu banyak banyak banget hal yang harus diatur gitu. Apalagi nanti di luar sivitas ini. Nanti di unit-unitnya. Oh, ini ada ngurusin koperasi, ada ngurusin terkait penggajian guru, ada yang ngurusin terkait toko, ada yang ngurusin terkait surat menyurat gitu ya. Itu kan banyak sekali. Nah, itu nanti jika tidak segera diawali untuk proses digitalisasi itu, maka ini makin lama akan menumpuk, nanti akan ada titik jenuh di situ,
Terus, akhirnya bingung, "Aduh ini kok nggak dari dulu aja saya, ya memproses ini, mendata ini," seperti itu. Nah, jadi, itu akan terasa ketika, sudah lama-kelamaan seperti itu. Terus, bisa kita lihat ya, selanjutnya adalah terkait, perkembangan data jumlah pesantren, ya. Dari data pesantren ini di seluruh Indonesia, ini masih tahun 2023 ya, ini 30 ribuan, 38 ribuan. Sekarang menurut info terbaru dari Menteri Agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia itu ada 41 ribu pondok pesantren, itu yang terdata, belum lagi yang banyak yang belum terdata, seperti itu. Nah, melihat perkembangan pondok pesantren ini, ya, berarti kan menunjukkan kalau minat ke pondok pesantren itu masih terus ada, begitu. Jadi ini, adalah unit pendidikan atau sektor pendidikan yang akan terus berkembang ke depannya. Karena dilihat dari statistik bukannya malah berkurang, malah bertambah terus pondok pesantren ini. Ketika tambah pondok pesantren berarti tambah santri, berarti kan akan terus berkembang. Nah, itu yang harus segera disiapkan gitu oleh, para pengurus dari pesantren untuk menyiapkan digitalisasi data dan menyiapkan bagaimana data itu terintegrasi. Sehingga ketika menghadapi, tahun-tahun berikutnya atau menghadapi, ya mungkin ada kendala atau mungkin ada apa di tengah jalan seperti itu, tidak akan, bermasalah. Berdasarkan statistik di sini, yang paling banyak untuk, pondok pesantren masih ada di wilayah Jawa Barat. Terus yang kedua itu di Jawa Timur, terus yang ketiga ada di Banten, Jawa Tengah, dan Aceh. Yang paling banyak, di wilayah tersebut. Itu juga mengikuti jumlah populasi ya, karena paling banyak memang juga populasi yang ada di wilayah, Pulau Jawa. Selanjutnya, akan saya tampilkan ya, salah satu contoh, bagaimana pesantren itu akan terus berkembang. Di sini, saya ambil contoh dari pondok pesantren Tebu Ireng. Ya, bagaimana dulu pesantren Tebu Ireng itu hanya ada di Jombang ya, Jawa Timur. Sekarang ini sudah ada 17 titik ya yang sudah terdaftar. Ini bahkan di tahun 2021, infografis ini. Ya, tidak, menutup kemungkinan pondok-pondok dari ustadz, ustazah ini akan berkembang dan akan, eee, berdiri di banyak tempat. Itu coba dibayangkan ketika itu tidak ada integrasi, tidak ada sambungan gitu ya, dalam hal administrasi, itu bagaimana, sulitnya mengatur ini. Ini ada pondok di sana, sana sana, tidak terdata, tidak ada administrasi yang, tersambung, ya. Tidak ada administrasi yang terbuka begitu, maka akan, sulit juga untuk mengatur, semuanya gitu. Baik, selanjutnya, kebetulan ya di kami memang sebuah startup di bidang aplikasi ya, spesialis untuk sektor paling banyak di sektor pendidikan dan sektor kesehatan seperti itu. Di kami ada namanya, e-pesantren ya. Pesantren ini sebuah software ya, yang setidaknya membantu dalam proses digitalisasi administrasi, pesantren, seperti itu. Ini ada artikel ya. Nah, kenapa, membutuhkan, aplikasi gitu, dalam pesantren itu kenapa membutuhkan sistem aplikasi, karena, ini beberapa saja ya, kelebihannya lebih banyak gitu ya. Pertama adalah manajemen data santri. Ya, santri yang semakin banyak, santri yang semakin naik kelas naik kelas naik kelas, bahkan nanti ada alumni, pasti membutuhkan manajemen data yang, rapi
data yang tersimpan dan tertata yang bisa diolah, gitu. Terus selanjutnya adalah keuangan pesantren yang transparan. Jadi untuk sistem keuangan ini, nanti administrasi keuangan memang penting juga ya, pengelolaan ini bagi pesantren. Karena apa? Karena keuangan ini adalah roda gitu ya, adalah motor penggerak dari pesantren ini. Jika nanti pendataannya keuangan ini kok tidak pas seperti itu, nanti juga akan berpengaruh kepada yang lainnya. Tidak jarang ya, banyak pesantren yang akhirnya agak kurang bisa berjalan dengan baik, itu dikarenakan eh, dalam bidang keuangannya itu tidak transparan atau tidak rapi gitu. Terus selanjutnya adalah absensi dan akademik ya. Ini terkait administrasi di bidang untuk akademik. Ya, ini juga lebih memudahkan ya dalam untuk memantau santri-santri ini dalam setiap kegiatan, setiap pembelajaran itu agar tercatat terus gitu. Nah, terus selanjutnya adalah masalah komunikasi. Jadi di dunia yang digital ini kita tidak boleh menutup mata ya sebagai tidak boleh menutup mata terkait eh, bahwa sekarang ini eranya adalah era komunikasi, era dua arah. Tidak bisa seperti dahulu kayak pesantren itu hanya menunggu dulu, hanya menunggu saja, menunggu di kantor, di yayasan gitu, menunggu saja orang tua, menunggu orang tua lapor, menunggu orang tua melakukan pembayaran misalkan, menunggu orang tua mengirimkan anaknya. Sekarang bukan zamannya satu arah seperti itu. Sekarang lagi zamannya komunikasi. Bagaimana pesantren dan orang tua itu ada komunikasi ya satu sama lain yang akhirnya dapat membuat proses berjalannya pendidikan ini, proses dalam menjalankan pesantren ini menjadi lebih baik, menjadi lancar. Contohnya adalah misalkan terkait orang tua adalah terkait akademiknya anak santrinya, terkait kesehatan anak santrinya, terus terkait mungkin tabungan santrinya, tagihan santrinya, gitu. Itu dengan adanya digitalisasi, dengan adanya aplikasi pembantu, itu memudahkan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah sistem keamanan data yang terjamin. Kembali lagi ke awal lagi, bagaimana kalau data yang masih manual-manual ya, masih ditulis, datanya anaknya, masih bayarnya ditulis, itu kan nanti bisa hilang. Ya bisa hilang, mungkin bisa juga salah gitu ya. Itu adalah meminimalisir ya kehilangan data atau kesalahan data dengan proses digitalisasi ini. Selanjutnya adalah yang saya tampilkan ya untuk bagaimana pentingnya penggunaan aplikasi. Ini saya akan tampilkan untuk aplikasi e-pesantren ini dalam membantu proses digitalisasi. Baik, e-pesantren mempunyai tagline satu aplikasi untuk kebutuhan pesantren Anda. Baik, jadi banyak sekali yang bertanya ini. Ketika saya menjelaskan itu banyak sekali yang bertanya, pesantren itu aplikasi apa sih? Pasti di bayangan orang-orang, aplikasi itu ya mungkin yang di HP ya, yang di HP gitu ya, di-download gitu ya. Nah, sekarang adalah zaman di mana semua bisa terintegrasi melalui jaringan internet. Ya, jadi di kami ada di pesantren sendiri ada dua jenis aplikasi. Yang pertama adalah berupa web server, yang kedua adalah berupa mobile. Mobile itu nanti ada di Android dan juga ada di iOS. Nah, aplikasi yang berbasis online ini memudahkan dalam penggunaannya karena tidak perlu diinstal dan dapat digunakan kapan saja, datanya juga akan masuk secara real time. Real time nanti langsung ketika kita menginputkan data, otomatis data akan masuk. Kita cari data, datanya akan terbarui ya, terbarui secara langsung.
Nah, terus selanjutnya adalah, dari keunggulan ya, di kami, ada mobile ya, ini adalah salah satu bentuk, membangun komunikasi antara dari pesantren ke wali santri dan wali santri ke pesantren, yaitu penggunaan mobile wali santri. Mobile wali santri ini digunakan untuk memantau ya, memantau perkembangan dari anak ya, anak baik itu dari segi pembayaran, tabungan, kesehatan, kepengasuhan, absensi dari anaknya. Terus ada presensi ini untuk pegawai ya. Jadi kita menggunakan GPS dan selfie yang nanti akan langsung tersambung dengan, aplikasi web adminnya. Jadi setiap hari, eee, misalkan yang memonitor absensi nanti bisa melihat secara real time setiap harinya. Nah, terus selanjutnya ada notifikasi WhatsApp dan notifikasi Telegram. Ini juga yang akan membantu dari pesantren juga, biar nggak capek-capek terus nge-print, nggak capek-capek terus ngejapri orang tuanya, yaitu dengan notifikasi otomatis ya ke orang tuanya. Ketika sudah bayar, ketika belum bayar, ketika ada pengumuman, ketika tabungan atau lain-lain sebagainya, nanti ada pemberitahuan ke orang tua. Jadi tidak perlu dari pesantren ini menjapri ya, menjapri orang tua, menjapri orang tua, terus apa namanya, nyurati terus, itu nggak perlu. Sekarang sudah masuk ke WA atau Telegramnya orang tua. Terus ada aplikasi jurnal mengajar di sini ya terkait dengan, mengisi jurnal ya, mengisi jurnal mengajar dari guru sehingga memudahkan guru untuk mengabsen murid juga dan mengurangi kertas. Ya kalau dulu saya juga ada berpengalaman ya, pengalaman dalam mengajar itu ada jurnal mengajar. Itu kan setiap hari tuh kertasnya ya, kertasnya tebel gitu ya. Tiap jam ngisi kertas, tiap jam ngisi kertas, tiap jam ngisi kertas itu. Nah itu kan juga menghabiskan kertas. Ya syukur-syukur nggak hilang jurnalnya. Kalau hilang ya bikin lagi dari awal gitu. Hanya adalah payment gateway ini juga, memudahkan orang tua ya dalam hal untuk melakukan pembayaran dari anaknya. Kita tahu iklim pesantren itu adalah anak-anak yang rata-rata itu dipondokkan mungkin dari luar kota, dari luar pulau, seperti itu. Sehingga orang tua sangat sulit sekali kalau disuruh, eee, "Ini bayarnya harus langsung ke pondok," gitu. Kan agak merepotkan orang tua juga. Nah, terus kalau misalkan, pembayarannya itu ada banyak, mau nabung, itu terus, bingung ya, "Duh ini pakai apa?" Terus adminnya juga kesulitan, "Waduh ini kalau transfer saya harus nyimpen bukti transfer banyak ini di HP saya ini, harus dicari satu-satu." Nah, dengan payment gateway ini, semua pembayaran dan, tabungan ini nanti disettingkan dan orang tuanya tinggal klik-klik saja, seperti ketika membayar di, eee, e-commerce ya, di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop, seperti itu. Saya yakin, wali santri, orang-orang tua sekarang ya, orang tua sekarang ini sudah lebih maju begitu ya, lebih aware terhadap teknologi yang mempermudah, ya, jadi tidak lama untuk mengajari. Terus selanjutnya kami multi unit justru dan perangkat. Ini yang, menjadi juga, tambahan ya dari aplikasi e-pesantren ini. Jadi dalam satu yayasan pesantren itu biasanya kan banyak unitnya. Itu nanti bisa disinkronkan ya, sehingga yayasan ini bisa mengecek semua unitnya, mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin ada madinnya lagi atau ada mahat alinya, nanti semua bisa eee, terlihat begitu, atau bisa terawasi. Terus multi user, jadi untuk penggunanya tidak dibatasi ya untuk penggunanya, jadi, bebas mau berapapun yang menggunakan aplikasi ini. Terus perangkatnya juga sangat mudah sekali ya, tidak perlu laptop yang spek tinggi-tinggi atau HP yang spek tinggi-tinggi, ya asalkan ada browser
dan ada jaringan internet, nanti sudah bisa menggunakan aplikasi pesantren ini. Misalnya adalah sistem cloud, jadi penyimpanan online ya di dalam cloud ya, sehingga lebih aman dan juga nanti akan real time seperti itu. Nah, di sini di dalam menunjang administrasi pesantren ini banyak fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Ya, ada modul kesantrian. Modul kesantrian ini terkait dengan santri ya, termasuk database santri, kamar, kelas di kelas, terus ada terkait tahfidz, ada terkait izin kesehatan segala macam ya. Jadi lebih mudah dalam hal nanti pengelolaan santrinya. Terus ada modul kepegawaian. Ini terkait untuk pengelolaan kepegawaian. Big data pegawai, presensi ya, dan juga nanti untuk rekap-rekapnya dari pegawai itu. Terus ada modul pimpinan, ini adalah untuk mempermudah pimpinan untuk mengecek ya performa dan statistik dari perkembangan yayasannya. Nanti akan muncul dalam adalah bagian keuangan, ada muncul kasnya, ada muncul presensi, ada muncul data siswa, berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, pengeluaran dan pemasukan nanti akan muncul di modul pimpinan ini. Terus ada juga untuk akademiknya. Akademiknya ini nanti terkait tahun ajaran, terus ada nanti proses pindah kelas, pindah kamar, terus kelulusan, terus pelajaran, jumlah mengajar, hingga data alumni. Nah, di data alumni ini sangat penting bagi pesantren ya, pada khususnya, karena kita kedepannya kan alumni ini kan masih menjadi keluarga dari pesantren. Seperti itu. Jadi mungkin ada undangan, ada reuni, ada acara eh, haflah atau apapun itu ya. Nanti alumni ini tetap harus ada datanya dan nanti berperan gitu dalam kehidupan pesantren. Mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan eh, apa namanya ekosistem dari atau lingkungan dari sekolah. Kalau sekolah kan kalau sudah alumni itu biasanya ya berapa tahun aja gitu ya berhubungan dengan sekolahnya. Kalau pondok itu saya lihat gitu ya, saya juga dekat dengan pesantren itu alumni itu akan terus melekat gitu dengan pesantrennya. Maka database itu juga penting bagi pesantren. Terus hanya ada modul keuangan dan akunting. Ini adalah pengelolaan bagian keuangan terkait pembayaran, tagihan, terus penggajian, laporan, terus akuntansi gitu, harus kas modal. Ini perlu ya dimulai dari sekarang untuk akuntansinya ditata, keuangannya ditata, karena semakin berkembangnya pesantren ini nanti akan semakin banyak datanya dan semakin kompleks begitu. Jadi lebih baik dimulai sekarang ya. Terus data-data dikumpulkan dulu, nanti terlihat. Oh ternyata yang belum bayar segini, hutang kita segini, pemasukan segini, seperti itu. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya temui ya, sekolah pesantren yang awalnya itu tidak begitu ini ya, tidak perlu concern, fokus terhadap pendataan keuangan ini. Hanya ketika didata, ternyata santri yang belum bayar itu di total ada 2 miliar. Itu kaget, loh kok ada 2 miliar ya? Ini yang santri misalnya tagihan seperti itu. Oh iya, kok 2 miliar ya? Ketemu seperti itu karena adanya pendataan dan setelah diolah muncul data itu gitu. Nanti kalau dari saya coba nanti kaget juga palingnya nanti. Data dikumpulkan, dimasukkan dulu di mungkin di Excel dulu gitu dimasukkan. Sebelum dimasukkan misalkan ke aplikasi itu wah kok banyak juga ya ini tagihannya santri ini. Banyak juga ya ini yang kekurangannya seperti itu. Terus yang lainnya adalah modul laporan. Ini untuk segala laporan yang ada di santri, di akademik, di tabungan, di keuangan, akuntansi.
nanti laporannya ini semua bisa dilihat dan bisa diekspor, bisa di-download nanti berupa Excel. Biasanya kan, ada review bulanan atau ada analisa bulanan, evaluasi bulanan atau evaluasi semester gitu, nanti bisa dicetak, sebagai ya bahan untuk evaluasi. Ini, kurang lebihnya ya, di modul kesantrian, kemengasuhan, ini, terus modul kepegawaian juga, kepemimpinan, modul akademik, karena ini menjelang tahun ajaran baru ya, jadi pasti ini guru-guru ini pada mengurusi administrasi banyak ini, baik yang baru masuk, baik yang akan naik kelas, ya, karena nanti fokus penjadwalan juga ke pembagian guru juga, pembagian kelas juga. Terus keuangan, terus ada akunting. Nah, add-on ini tambahan ya ketika membutuhkan tambahan lain. Terus laporan. Nah, ini adalah contohnya saja dari notifikasi WhatsApp. Jadi setiap orang tua melakukan transaksi di aplikasi ini ya, di dalam pesantren melalui aplikasi, nanti orang tua akan mendapatkan notifikasi. Ini mempermudah juga orang tua yang ada di luar kota yang jauh gitu. Dan juga mempermudah admin tentunya ya. Nggak perlu kirim satu persatu, otomatis langsung eh, masuk pemberitahuan ke orang tua. Tagihan juga sama, terus terkait apa namanya tabungan juga sama. Jadi ini semakin kita mampu ya mengolah atau mengakses ya digitalisasi dalam administrasi ini, semakin efektif dalam pesantren ini bekerja. Bahkan misalkan dalam satu yayasan pesantren itu ada 3 sekolah misalkan ya, SD, SMP, SMA. Kalau satu orang ini nanti bisa ya mengoperasikannya ini, ya cukup satu orang. Ya, nanti kan semuanya sudah otomatis gitu ya. Cukup satu orang di SD, SMP, SMA. Nah, selanjutnya ada notifikasi Telegram. Ini sebagai alternatif jika WhatsApp-nya nanti ada kendala. Nah, untuk mobile wali santri ini ada aplikasi sendiri ya. Nanti mempermudah wali santri ini melakukan pembayaran, mengecek kendala dari anaknya, hafalannya anaknya, terus tabungannya. Nanti bisa dicek ya melalui aplikasinya orang tua. Untuk pegawai juga ada aplikasinya, yaitu absen, dan untuk mengisi jurnal mengajar. Ada tambahan update itu untuk mengisi tahfidz juga, hafalan dari eh, anaknya, anak didiknya. Nah, jurnal mengajar ini tampilannya ya sama dengan jurnal mengajar pada umumnya ya. Ada mata pelajaran, guru, terus ada absensi gitu. Nah, ini semakin mengurangi ya, mengurangi cetak-cetak kertas gitu ya. Payment gateway ya, seperti di e-commerce ya, tinggal klik-klik, bayar apa, klik lanjutkan, pilih bank, kode salin nomor virtual account, bayar. Saya yakin ini mungkin orang tua wali santri belum semua mungkin, tapi saya yakin 50% ke atas itu sudah mempunyai mobile banking, baik itu nanti ada yang punya BRI atau BSI atau BNI atau yang lainnya. Saya orang tua tuh sudah mulai memiliki mobile banking. Nah, jadi kan bagi orang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka berbelanja pasti ngeh ya, pasti ya kayak langsung ketik-ketik tiba-tiba loh kok sudah habis 1 juta, sudah habis 500.000 gitu. Gitu. Multi user dan admin. Jadi semuanya bisa dibagi aksesnya, ada yang keuangan, ada yang administrasi, itu nanti bisa dibagi-bagikan untuk aksesnya. Multi unit dan sistem tersentral. Nah, di pengelolaan administrasi atau data memang dibutuhkan pendataan yang akhirnya tersentral gitu ya.
Kenapa seperti itu? Supaya misalkan dari satu pondok ini banyak sekali ya, asramanya banyak, sekolahnya banyak, seperti itu, nanti gampang gitu untuk melihat perkembangannya, pengelolaan, akademiknya, keuangannya, pengelolaan SDM-nya. Nanti bisa tersentral dan tahu gitu dari pimpinannya tahu, "Oh ini, unit ini kurang nih, ini kurangnya harus diapakan, harus seperti apa." Bukti perangkat, sistem cloud, dan kita ada pengembangan ya, selain dari bidang administrasi juga nanti mengikuti yang lainnya, ada dalam bidang pendaftaran santri baru, terus ada untuk pengurusan inventaris, terus ada administrasi ya, dokumentasi, ada toko, laundry, terus kantin, terus website, klinik, SLIM, perpustakaan, lazis, raport, dan koperasi. Nah, ini semua tersinkron dalam satu data di pesantren. Itu. Jadi lebih memudahkan dalam hal ini ya, pengembangan di dalam pesantren ini semuanya sumber datanya itu tersentral. Jadi mau mau anaknya misalkan transaksi, itu di kami ada kartu nih, kartu digital, kartu santri ya. Ini berbasis RFID, QR code, dan NFC. Nah, kartu santri ini bisa digunakan untuk pembayaran, bisa untuk absensi, bisa untuk perpustakaan, bisa untuk kantin, gitu. Jadi zaman sekarang itu yang kertas-kertas itu semakin ditinggalkan. Kertas-kertas, dokumen-dokumen kertas, struk-struk kertas, terus uang-uang kertas itu semakin ditinggalkan. Makin banyak yang malah nggak bawa uang kertas kan, uang tunai gitu. Ya, santri juga memerlukan itu juga ya, untuk keamanan keuangannya juga pakai kartu. Kartu ini nanti ada PIN-nya juga, jadi tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Gawai juga ada kartunya, fungsinya hampir sama ya dengan kartu di pesantren itu, santri itu. Nah, terus di kami ini ada tutorial ya. Kami itu ada demo aplikasinya, bisa dicoba gratis. Nah, bisa dicoba gratis. Terus ada juga tutorial cara pemakaiannya. Jadi ada demo gratisnya, ada tutorialnya. Jadi lebih mudah. Ada website resmi kami juga di pesantren. Selain itu ada menu tambahan ya di kami ini. Jadi di pesantren ini memudahkan ya, memudahkan karena eh, dalam pengaplikasian pesantren ini semuanya akan dibantu, semua akan didampingi. Nah, termasuk salah satunya adalah support center. Support center ini akan membantu ketika penggunaan aplikasi ini ada kendala atau segala macamnya, ini nanti akan mudah untuk digunakan. Ya. Jadi misalnya ada error, ya, error itu mungkin ada human errornya atau ada data kurangnya, itu nanti bisa dibantu oleh namanya support center ini. Seperti itu. Baik. Ini saya ini dulu ya, saya tampilkan untuk tampilannya saja ya. Tampilannya terkait admin di webnya. Ya, admin webnya. Baik, untuk pemaparan terkait digitalisasi administrasi secara umum itu tadi yang saya jelaskan. Ya, sekarang masih ada waktu 20 menit. Ini saya minta tolong dari admin, mungkin bisa dipilihkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab seperti itu. Atau dari live streaming YouTube, apakah ada pertanyaan dari streaming YouTube?
Baik baik. Saya coba lihat-lihat ya dari komentar Zoom. Iya, pertama ada dari Ahmad Sayadi ya, dari Pamekasan terkait keamanan aplikasinya. Oke, baik, Ustadz Ahmad ya. Kami berbasis cloud server, jadi keamanan terkait aplikasi insya Allah terjamin seperti itu. Kami di bawah ini ya, eh, pengawasan dari Kominfo dan kita juga sudah terdaftar di Kemenkumham. Untuk keamanan aplikasi kita di cloud server dan nanti untuk keamanannya berlapis dan datanya nanti terbackup otomatis gitu. Jadi menghindari untuk ini ya kerusakan atau kehilangan data seperti itu. Insya Allah kami belum ada ya kejadian hilangnya data ataupun rusaknya data seperti itu. Cara untuk itu apa namanya membuat pondok pesantren lebih dikenal sama masyarakat dan punya penghasilan dari perekonomian, caranya itu seperti apa gitu. Hmm, ini dari Ustadz siapa ya Ustadz nih? Mohon maaf ini dari Ustadz. Ini saya karena nggak bisa melihat ya yang on mic. Baik Ustadz, terkait itu nanti juga bisa nyambung ya dari segi administrasi dan juga dari segi bagaimana pesantren ini juga mengelola ya. Kalau administrasi kan bagian dalamnya ya Ustadz ya. Nah, bagaimana juga pesantren ini mengelola bagaimana brandingnya juga. Bagaimana membranding bahwa pesantren ini juga merupakan tujuan utama ya bagi anak-anak. Nah, anak-anak dari wali murid dan bagi si anak-anak sendiri bahwa pesantren ini cocok ya untuk melanjutkan pendidikan. Oh, nggih. Ustadz Sabda ya. Nah, terus untuk pengelolaan keuangan tadi ya ada dua Ustadz ya, dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar tadi kalau dari luar berarti dari pesantren ini harus bisa ya istilahnya menarik ya, menarik perhatian, menarik santri itu untuk bahwa kami itu pesantren yang tetap menjadi pilihan seperti itu. Ya, pasti setiap setiap institusi pendidikan atau pesantren mempunyai segmentasi atau kelebihan masing-masing gitu. Contohnya sekarang ya mungkin banyak sekolah itu namanya SDIT, Sekolah Dasar Islam. Dulu waktu kecil saya belum ada, SD Islam itu belum ada. Kalau saya kecil, terus akhirnya berkembang kan SD tapi Islam ya. Nah, pondok mungkin ada yang pondok sains, ada yang pondok yang bahasa Arabnya memang kuat, ya, seperti itu. Yang kedua, untuk terkait pengelolaan keuangan dari dalam. Ya, bagaimana mengelola data keuangan itu, jadi mengetahui terkait tagihan keuangan, tagihan santrinya berapa, rekod tercatat, pemasukan, pengeluaran itu tercatat. Itu nanti akan balance atau seimbang antara yang dari luar dan juga yang dari dalamnya sendiri. Nanti takutnya kalau yang dari luar aja yang diperhatikan, nyari banyak santri, ngebranding ini, tapi di dalamnya pengelolaannya dari keuangannya tidak tersistematis, tidak tertata, nanti juga banyak kebocoran-kebocoran. Mungkin seperti itu. Dan banyak juga pesantren-pesantren yang sudah mendigitalisasi administrasinya terutama di bidang keuangan itu merasa terbantu begitu karena tadi terlihat, oh ternyata tagihannya segini, pasukan segini, pengeluaran segini begitu. Memang di awal-awal agak sulit ya, agak perlu usaha effort ya yang keras karena pengumpulan data tersebut di awal. Selanjutnya kan tinggal menambah-menambah saja. Gitu.
Terus kalau untuk fitur keuangan dan laporan bagaimana ya? Karena itu cukup banyak dibutuhkan. Baik, untuk dari segi keuangan ini saya tampilkan secara umumnya saja ya di share screen saya. Nah, di laporan di fitur keuangan ini nanti ada kaitannya dengan pembayaran santri, terus di setting pembayaran ini terkait kas, akun pembayaran, terkait aktiva, pasiva, modal, beban seperti itu. Terus nanti ada penyetingan nominal-nominal di dalam kas tersebut, terus ada bukti transfer, terus ada tabungan, ada kas dan bank, pemasukan, pengeluaran, terus penggajian, hutang, dan juga kirim tagihan ke wali santri. Nah, terkait laporan-laporan ini ya nanti ada di dua ya, di dalam akuntansi. Di sini ada jurnal umum, buku besar, arus kas, laba rugi, perubahan modal dan neraca ini, dan juga di laporan yang ini, laporan yang bisa dicetak seperti itu. Saya ambil contoh satu ya. Nah, ini karena lama nggak diklik, dikeluar. Nah, laporan jurnal ini nanti ketika keuangan ini sudah ada transaksi-transaksinya, kita jauh nih tahun 2000, di tahun 2020. Nah, nanti semua untuk transaksi yang detail akan muncul ya di jurnal umum. Semua data-data akan muncul tergantung nanti mau melihatnya dari mulai kapan sampai kapannya. Ini contoh saja ya di jurnal umumnya. Nanti masih banyak ya laporan-laporan terkait kasnya, tabungan santrinya, pembayaran dan tagihannya. Nanti semua ya hampir mirip-mirip ya laporannya, dan itu semua nanti bisa dicek, dilihat, bisa di-download juga. Karena beberapa kendala mungkin eh, beberapa aplikasi lain seperti itu datanya tidak bisa di-download atau disimpan sendiri begitu. Baik, untuk notifikasi WA ke wali santri untuk yang terkait transaksi dan terkait kirim pengumuman itu nanti langsung otomatis dari aplikasi kami. Jadi tidak ada biaya sendiri. Namun ini ada catatan tambahannya, ketika WA santri ini digunakan ya di luar hal tersebut dan dari pesantren ingin menggunakan nomor sendiri bukan dari sistem kami ya, karena ingin menerima WA, ingin balesi sendiri gitu, nanti ada biaya tambahannya itu nanti 50.000 per bulan. Kenapa seperti itu? Karena ini memang WA yang khusus. Susah. Ini- Enggak pas, susah kalau di Salapi mas, soalnya kan saya di Salapi pondoknya, oh jadi ya. enggak kayak modern tech tuh kalau soal uang soalnya agak susah gitu kalau minta sama anak santri, maklum Salapi gitu caranya tuh. Ya, berarti harus ke orang tuanya, Ustaz. Langsung ke orang tuanya. Oh, ya itu bahkan di sekolah seperti itu juga, Ustaz. Di sekolah swasta itu ya ada aja juga yang seperti itu. Ya ini namanya berusaha sistem ini ya harus dibudayakan juga, orang tua tuh juga harus mengerti ya terkait keadaannya nih seperti ini. Terus selanjutnya, maaf Ustadz, misal pesantren tempat saya mondok masih membutuhkan untuk administrasi keuangan saja bagaimana? Oke, baik. Di kami ini nanti ada paketnya ya, Ustazah ya. Saya minum dulu ya, nggak apa ya. Minum. Nah, untuk administrasi keuangan saja nanti bisa saja nanti kami tinggal
memilih ya aplikasi di pesantren ini ada yang dasar. Yang dasar ini nanti untuk ini ya, untuk database saja. Untuk database saja ini nanti kasir ada database keuangan, terus laporan pembayaran, kawan-kawan ada di sini juga. Tapi belum tersinkron dengan eh, orang tua langsung. Masih ya sebagai kasir, sebagai database. Terus ketika ingin sinkron dengan orang tua, nanti ada di sini tipe yang paket menengah. Nanti sudah tersinkron secara WA ke orang tuanya. Dan juga orang tua nanti bisa juga melakukan transaksi melalui aplikasi. Terus kalau yang tergantung dari kebutuhan dari pesantrennya masing-masing. Terus yang paket atas ini yang ada penambahan ya di bidang kepengasuhan, terus ada akuntansi, dan juga nanti ada presensinya dari pegawainya. Di presensi itu sendiri ada presensi nanti santri bisa presensi, kalau di pondok nanti bisa pakai kartu, atau yang kedua dipresensikan oleh gurunya saat di kelas, atau dipresensikan melalui aplikasi web ini juga bisa. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk broadcast WA Blast, apakah bisa ke kontak data 1000 data kontak Ustadz? Baik Ustadz, di kami ini untuk menghindari ya, menghindari pelanggaran polisi atau pelanggaran kebijakan dari WhatsApp, itu kami bedakan per kelas Ustadz ya. Jadi kalau untuk WA ini kirim pengumuman, kirim informasi, terus kirim bukti-bukti bayar, kirim tagihan segala macamnya, itu per kelas ya, per kelas, per kelas, per kelas, per kelas seperti itu. Karena untuk menghindari dari pelanggaran kebijakan dari WhatsApp seperti itu. Kalau langsung banyak nanti akan terindikasi sebagai spam. Nanti bisa langsung terblokir seperti itu. Jadi tetap akan memudahkan seperti itu. Insya Allah kalau kelasnya 50, berarti kalau satu kelas itu butuh 30 detik, ya berarti ya hanya butuh berapa menit aja gitu ya. Ini seperti itu. Satu kelas klik, kirim, satu kelas klik, kirim, satu kelas klik, kirim seperti itu. Untuk pengiriman WA-nya. Nah, di dalam aplikasi, silakan jika ada yang bertanya kembali tidak masalah. Ini akan saya ini ya sampaikan secara umum saja terkait aplikasi ini. Jadi eh, dalam penggunaan aplikasi ini nanti sudah didampingi sejak dari awal sekali ya. Dari pertama adalah apakah sudah bisa digunakan Ustadz? Untuk menu donasi bisa digunakan. Ya, ini untuk wali santri ya. Dan perlu penyetingan dari pesantrennya untuk di dalamnya gitu ya. Untuk donasi yang apa seperti itu. Ini sudah bisa digunakan untuk menu donasi bagi wali santrinya. Sementara memang donasi ini masih terbatas lewat aplikasi wali santri ya. Belum bisa donasi di luar. Tuh, karena sementara kami membatasi, regulasi yang ada membatasi sedemikian. Baik, maaf Ustadz, yang saya pernah mencoba di aplikasi. Saya juga pernah lihat pilihan paket bisa nggak di Ustadz kalau misalnya ada paket yang khusus keuangan yang lengkap. Soalnya kalau yang dipilih paket untuk fitur paket pertama, sistem laporan keuangan tidak selengkap dengan yang ketiga. Baik, untuk kami, untuk yang alternatifnya di paket yang kedua begitu ya, di paket yang menengah itu insya Allah di laporan keuangannya itu sudah mencukupi seperti itu. Karena memang di kami lah sistemnya sistem paket gitu ya.
sudah kompak, kecuali kalau ada tambahannya. Kalau kurang malah nambah bisa malah. Ini default-nya dari kami seperti ini, dari paket yang bawah, paket menengah, dan paket yang atas. Jika banyak sekali juga ustazah, ini pesantren-pesantren yang juga fokusnya di bidang keuangan, akhirnya mengambil di paket menengah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di tengah jalan, oh kita ini sudah cocok ini di keuangan ini sudah beres ini, mau nambah di akademiknya mau diberesin lah, digitalisasi. Terus dari segi kepengasuhan untuk biar orang tua ini lebih banyak tahu terkait perkembangan anaknya, nanti bisa di-upgrade kan ke paket yang atas gitu, atau yang paket 3. Nah, jadi untuk kami memang default-nya ini dari aplikasi ini memang adalah seperti ini ya, ada paket dasar, menengah, dan atas. Ketika ada penambahan, nanti ada custom itu. Dan ketika ada mau upgrade dari satu paket ke paket yang atasnya lagi seperti itu, nanti bisa juga dilakukan. Jadi tetap memenuhi dari kebutuhan pesantren. Insya Allah ini untuk penggunaannya mudah, pendampingan dari awal, dari pendataan, dari migrasi, dari pelatihan, terus pendampingan, pengarahan nanti ya. Nanti semua sudah include ya, sudah include dalam setiap paketnya. Seperti itu. Alhamdulillah banyak yang bertanya ya terkait penggunaan aplikasi ini. Karena memang mau tidak mau ya, satu langkah besar itu harus dilakukan karena ini beratnya ada bola salju ya, bola salju yang menggelinding terus di belakang ya, kalau nggak melangkah meloncat gitu ya ke digital itu kayaknya ya lama-lama ya akan ini ya terlindis juga dengan bola salju tersebut gitu. Mau diinfokan untuk paket penggunaan pesan ini Ustadz. Baik Ustadz, jadi di kami ini sistemnya adalah per unit ya, per unit sistem pendidikannya. Kalau formal nanti ada SD, SMP, SMA. Kalau yang non formal nanti bisa Madin, KMI atau PDF gitu. Ini saya tampilkan untuk brosur kami yang terbaru. Nah, di kami ini ada hitungan per bulannya. Paket dasar, paket menengah, paket atas. Paket dasar ini 150.000 per bulan, paket menengah 300.000 per bulan, paket atas 500.000 per bulan. Nah, ini tapi kontraknya itu adalah per tahun. Karena untuk sekalian untuk penanganan servernya, pelatihannya, pendampingannya sekaligus nanti setahun sekaligus. Jadi misalkan dihitung nanti misalkan per tahunnya langsung itu kalau paket dasar itu nominalnya sekitar 1,8 juta, kalau paket menengah 3,6 juta, paket atas 6 juta per tahunnya. Insya Allah ini masih terjangkau gitu Ustaz ya. Ini SPP sebulan cukup setahun. Ya, kenapa hitungannya per bulan? Nanti kalau sewaktu-waktu juga kalau ada yang mau upgrade, nanti tidak perlu dari nol lagi Ustaz. Misalkan paket menengah sudah bayar setahun, mau ke paket atas, tinggal nambah saja 200.000 per bulan yang belum dilalui. Ya, misalkan sudah 6 bulan pakai paket menengah, 6 bulan berikutnya mau paket atas gitu, ya tinggal nambah kekurangan di bulan selanjutnya itu saja, tidak dari nol lagi. Dan ini juga mempermudah ya efisiensi dan efektivitas karena
dengan aplikasi ini juga mengurangi tenaga-tenaga, ini ya, tenaga-tenaga yang banyak gitu. Karena kok paling tenaga yang banyak itu di awal aja untuk mengisi datanya saja. Selanjutnya kan tinggal, eee, mengaplikasikan, menjalankan saja, seperti itu. Baik, ini mungkin ada pertanyaan yang terakhir dari YouTube. Saya lihat dari YouTube dulu. Bagaimana untuk laporan pengeluaran keuangan pondok pesantren? Apakah sudah sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren? Baik Ustadz, kami insya Allah sudah mengikuti begitu ya Ustadz ya untuk akuntansi dari kebutuhan pesantren ya. Pesantren ini masuk ke yayasan nirlaba begitu ya. Kita usahakan yang terbaik, bahkan juga di laporan keuangan pondoknya juga. Baik, ini alhamdulillah sudah 1 jam. Pasti banyak ya pertanyaan-pertanyaan lainnya dari pemirsa dan para, eee, apa namanya, kalau orang yang ikut, peserta ya, para peserta Zoom pada sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ini ya, jarak seperti itu, belum bisa untuk lebih lama. Mungkin setelah ini yang ingin bertanya-tanya, monggo mengunjungi, website kami di pesantren.co.id ataupun juga menghubungi, eee, admin kami, ya, di admin kami di 0857 01303000 atau 087830343000. Boleh dilanjut di grup juga, nanti akan kami aktifkan untuk forum diskusinya, seperti itu. Ini ada pertanyaan juga tambahan dari YouTube, apakah juga support untuk penyelesaian pembayaran yang menggunakan dana digital? Insya Allah bisa disandingkan untuk pelanggan yang hijriyah, bulannya menggunakan hijriyah, karena sudah ada juga pesantren yang sudah menggunakannya. Ya bisa di grup WA nanti bisa juga. Nanti saya, eee, beritahu adminnya untuk nanti dibukakan ya untuk diskusi juga. Di monggo monggo. Kalau pertanyaannya lebih detail atau lebih banyak dan butuh penjelasan khusus, nanti bisa menghubungi untuk WA adminnya, seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz Anwar. Baik, di penghujung acara ini ya tetap semangat untuk seluruh sivitas akademik di pesantren, ustadz, ustazah, pengurus, ngasuh, atau pimpinan pesantren. Insya Allah pesantren ini trennya akan terus berkembang, akan terus menjadi salah satu pilihan dari wali santri, dari para calon-calon santri, anak didik itu sebagai salah satu unit pendidikan yang, eee, dapat diandalkan dan dapat, memajukan, bangsa ini, seperti itu. Untuk itu mungkin pesan saya yang terakhir adalah jangan ragu-ragu, jangan takut untuk memulai, untuk segera mendigitalisasi pesantren. Ya, terakhir ini aplikasi belanja santai.
Ya sudah bisa, ya pesantren sudah bisa untuk digunakan untuk melakukan transaksi belanja santri juga. Baik, para peserta Zoom maupun para pemirsa di YouTube sekalian, yang di YouTube silakan monggo komen-komen kalau ingin tanya-tanya, kalau ingin komen-komen di YouTube silahkan, kepo-kepo juga tentang Instagram kami juga bisa, TikTok kami, monggo berkunjung di sosial media kami, atau mau ke kantor kami juga tidak apa-apa, kantor kami ada di Jalan Kahuripan nomor 47 ya, Desa Joko, Kabupaten Kediri. Silakan monggo kalau mau mampir, kami sangat terbuka lebar, pintu kami terbuka lebar untuk setiap kunjungan dari ustadz ustazah sekalian. Baik, sekian, saya akhiri pesantren untuk seluruh kebutuhan pesantren. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.